Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Kisah Misteri. Kali ini saya akan kembali lagi dengan membawakan cerita yang berjudul Perjanjian dengan Jin. Cerita yang ditulis oleh Ridwan Sinuraya. Oh iya, kalian juga dapat mengunjungi fanpage beliau langsung ya. Link nanti akan mimin sediakan di kolom deskripsi ya. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja ke ceritanya. Ponselku berdering tanda ada sebuah pesan masuk. Pesan messenger yang kuterima dari seorang wanita yang bernama Dea. Kujawab singkat karena aku nggak kenal dan merasa aneh. Masa iya cewek ngechat jam 2 malam? Bang, ini dia. Dea mana? Salah orang nggak sih? Aku temannya Rara bang, inget nggak? Kata Dea. Oh, Rara yang kemarin ketemu di konter pulsa itu. Kamu yang sama dia kemarin? Iya bang, aku mau ngomong. Penting bang. Ngomong apa ya? Bisa kita ketemu aja nggak bang? Ketemu? Serius? Ini jam 2 malam loh. Penting banget kah? Aku mau ngomong sesuatu. Please. Gini aja, rumahmu di mana? Biar aku jemput. Jemput aku di tempat ini aja bang. Oke, aku kesana ya. Setelah bertemu, ada apa ya? Katanya mau ngomong sesuatu. Aku hamil bang. Siapa yang hamilin? Edu bang. Terus apa hubungannya sama aku coba? Sebelum aku mati, aku mau ninggalin pesan bang. Kata dia sambil menangis. Ngomong apa sih? Karena dia ngomongnya ngelantur, saya khawatir. Langsung saya ajak dia untuk mencari penginapan untuk dia malam ini. Sesampainya di penginapan, kamu sementara di sini dulu ya. Tidur di sini, jangan kemana-mana. Besok aku datang lagi. Janji ya bang, besok datang lagi. Ya, aku langsung pulang ke rumah dan meninggalkan Dea di penginapan dan berharap dia akan baik-baik saja di sana. Setelah aku sampai di rumah beberapa menit, tiba-tiba muncul notif pesan messenger dari Dea. Bang, mau nggak jadi suamiku? Gak, aku menjawab kasar karena merasa aneh dan sudah ngantuk berat. Tapi jujur, ini cewek padahal cantik sekali, sumpah. Besoknya kulihat notif panggilan tak terjawab dari Dea yang berulang-ulang. Karena khawatir aku langsung ke tempatnya sambil membawa sarapan dan buah-buahan untuk dia. Sesampainya di sana, nih makan dulu supaya nggak sakit. Secepat kilat dia memeluk aku dan berusaha aku lepaskan. Apa sih? Gila lu ya? Bang, tolong bang, itu mau bunuh aku bang. Makan dulu, habis itu mandi, nanti saja ceritanya. Dia ngomong gak jelas, entah apa yang mau diucapkannya, tapi yang pasti dia seperti orang yang mau kerasukan. Di kondisi seperti itu aku langsung membaca ayat-ayat Al-Quran dan tak lama dia sadar. Setelah sadar tanpa basa-basi aku minta dia untuk tenang dan sarapan dulu. Dan menyuruhnya mandi karena penampilannya sudah seperti orang yang gak waras. Selesai mandi langsung ku suapin dia makan dan setelah selesai itu ku ajak dia untuk rumah orang tuanya yang ternyata nggak terlalu jauh dari penginapan itu. Sampai beberapa kali aku mengucap salam di depan pintu rumah itu. Setelah beberapa lama akhirnya seorang ibu kira-kira berusia 45 tahun keluar. Ya Allah dik, kamu kemana saja? Aku langsung menceritakan kenapa dan ada apa. Yang sebenarnya juga aku masih bingung masalah cewek ini itu apaan. Ibunya tiba-tiba nangis sambil bercerita. Dia ini anak angkat karena sudah dari bayi diasuh oleh ibu ini.
Ibunya tiba-tiba menangis sambil bercerita. Dea ini adalah anak angkatnya. Karena sudah dari bayi diasuh oleh ibu ini dan suaminya. Suaminya ibu ini beberapa tahun lalu sudah meninggal dunia. Ibu ini pun bercerita kalau dia punya satu anak laki-laki yang sebut saja namanya Ari. Ari ini bekerja di sebuah PT yang memiliki kawan yang sebut saja namanya Edo. Ari dan Edo ini sudah sangat akrab sekali. Bahkan seringkali Ari menyuruh Edo untuk tinggal di rumahnya saja. Karena si Edo ini merantau di kota Batam. Setelah beberapa lamanya Edo tinggal satu rumah bersama Ari, Dea dan ibunya, terjadilah hal yang tak diinginkan. Tepat di hari Minggu di waktu itu, ibunya Dea sedang pergi dan yang berada di rumah waktu itu hanya ada Dea, Ari, dan Edo. Dea yang saat itu sedang membereskan rumah, tiba-tiba dipeluk dari belakang oleh Edo. Dan tiba-tiba Ari pun datang sambil melepas semua pakaiannya di depan Dea. Karena melihat itu Dea sempat menjerit dan melawan. Tapi usahanya itu sia-sia. Karena Edo terlalu kuat menutup mulut dan memeluk tubuh Dea dari belakang. Dan ya, para biadab itu melakukan aksinya dengan membabi buta. Mereka merenggut kesucian Dea. Setelah puas mereka pun tak lupa meminta Dea untuk tidak memberitahu siapapun tentang hal itu. Dan mengancam akan membunuhnya jika ada yang tahu. Dea yang saat itu ketakutan terpaksa menutupi kelakuan bejat Ari dan Edo itu. Karena dia takut dibunuh. Dan alhasil Ari dan Edo selalu melakukan hal yang sama di setiap kesempatan yang ada. Dan setelah beberapa kali dipaksa untuk melayani nafsu kedua brengsek itu, akhirnya dia hamil dan memasuki usia kandungan 1 bulan. Ternyata Ari dan Edo sudah menyadari hal itu. Mereka pun tak pernah pulang lagi dan memilih untuk melarikan diri entah kemana. Akhirnya Dea memberanikan diri memberitahu ibunya akan kelakuan bejat Ari dan Edo. Dan ibunya menangis tak menyangka anaknya Ari dan temannya si Edo tega melakukan hal bejat itu kepada anak angkatnya yang kala itu masih berusia 16 tahun. Semenjak kehamilan itu Dea menjadi stres dan seperti tak ingin hidup lagi. Beruntung ada temannya Dea yaitu Rara. Rara yang selalu datang menjenguk Dea yang di waktu itu hampir kehilangan semangat hidup. Rara pun memberi semangat dan selalu menemani Dea setiap hari karena takut terjadi apa-apa nantinya. Dan ternyata Rara lah yang menyuruh dia mengirim pesan kemarin itu. Karena Rara waktu itu tak bisa menemani Dea dan mempercayakan Dea kepadaku. Karena setiap kali dia melihat kamarnya, dia selalu menjerit. Mungkin karena mengingat di kamar itu dia dinodai oleh manusia tak bertanggung jawab itu. Tentu itu membuat Dea tak mau selalu berada di rumah terutama di malam hari. Karena takut Edo dan Ari datang lagi. Ibunya pun sudah pasrah dan menyuruh Dea untuk mencari laki-laki yang mau menikahinya sebelum anak itu lahir. Ya, di sini bisa dibilang aku sebagai laki-laki yang diharapkan mau menikahi Dea. Entah kenapa ibunya dan Rara selalu memintaku untuk menikahi Dea. Di kondisi itu aku cuma berterus terang dengan ketidakmauanku. Karena itu bukan anakku dan bukan tanggung jawabku, pikirku. Tapi tiba-tiba Dea tertawa seperti anak kecil yang sedang sangat gembira. Aku dan ibunya kaget dan langsung mencoba menyadarkan dia. Tak lama Dea yang lagi kerasukan berkata seperti ini. Hehe, mama, Dedek mau cucu, mama. Dan aku di situ langsung kaget dan langsung membaca ayat kursi.
Dan alhamdulillah dia sadar dan langsung muntah. Dia pun menangis dan memeluk ibunya. Lama aku berpikir bagaimana caranya agar bisa menolong Dea dari masalahnya ini. Alhamdulillah aku teringat dengan seorang ustadz yang dulu pernah memimpin pengajian di rumahku. Tapi aku berpikir tak sopan rasanya aku membawa dia dengan kondisi yang tak memungkinkan tanpa menggunakan jilbab dan bajunya yang lumayan terbuka ke rumah ustadz. Aku pun memutuskan untuk membelikannya jilbab dan baju baru untuknya. Setelah dimandikan ibunya, karena waktu itu dia masih lemas dan dipakaikanlah baju dan jilbab yang tadi kubeli. Dan aku pun meminta izin untuk membawa dia berobat. Kami pun langsung berangkat menuju rumah Ustadz dan berharap beliau ada di rumahnya. Dan alhamdulillah beliau waktu itu sedang berada di rumah. Aku pun langsung mengatakan maksud dan tujuanku kepada si Ustadz ini, dengan harapan Ustadz tersebut bersedia membantu dia yang waktu itu sering kerasukan. Alhamdulillah Ustadz itu bersedia dan mengatakan akan mencoba untuk meruqyah dia. Ustadz meminta dia untuk berwudu terlebih dahulu dan dibantu istri beliau. Setelah semua siap, Ustadz dan istrinya akhirnya mulai meruqyah. Ustadz mulai membaca ayat suci Al-Quran dan tak lama berselang dia mulai bereaksi. Ya, dia kerasukan lagi. Dan terjadilah dialog antara Ustadz dan jin yang ada di tubuh dia. Mau apa kamu? Saya minta kamu keluar dan jangan pernah masuk lagi ke tubuh adik ini. Tidak. Apa yang kamu mau? Saya mau dia mati. Hahaha. Kenapa? Apa yang salah dengan anak ini? Saya mau anak ini mati, katanya sambil menunjuk ke arahku dan mengatakan, kau juga harus mati. Sontak aku membaca doa di dalam hati untuk perlindungan diriku. Baiklah, kalau kamu tidak mau keluar, aku akan paksa kamu. Ustadz langsung membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan itu membuat jin yang ada di tubuh dia menjerit dan berkata, tak akan kulepaskan anak ini sampai dia mau mengatakan apa yang sebenarnya. Kami semua langsung saling menatap satu sama lain karena bingung apa yang dimaksud jin tersebut. Saya akan mengeluarkan kamu dan akan meminta kejujuran kepada anak ini. Dia hanya tersenyum jahat dan kemudian tertawa. Ustadz pun dengan sigap mencoba mengeluarkan jin tersebut dan kemudian dia tersadar dan dia diberi air doa sambil dipijat oleh istri Ustadz. Kami yang masih merasa ada yang ditutup-tutupi oleh dia mulai menanyakan dan meminta dia untuk jujur apa yang sebenarnya terjadi. Sambil menangis dia pun mengakui kalau sebenarnya selama ini dia meminta bantuan kepada seorang dukun untuk menyantet Ari dan Edo karena sakit hatinya diperkosa berulang kali. Dan dia diwajibkan memberi semacam sesajen agar keinginannya menyantet kedua pria itu bisa berjalan mulus. Tapi dia hanya sekali memberi sesajen dan tak pernah lagi menyediakannya. Dan itu mungkin yang membuat jin itu marah karena perjanjiannya dengan jin itu tak ditepati. Singkat cerita, Ustadz tadi menyarankan untuk mengakhiri hubungannya dengan jin tersebut dan mengikhlaskan dan juga menerima anak yang sedang dikandungnya itu. Dia pun setuju dengan harapan Ustadz itu mau membantunya. Ustadz pun mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dan Dea yang saat itu sedang merebahkan dirinya di atas kasur mendadak kejang-kejang seperti melepas sesuatu dari dirinya, yang pada akhirnya dia muntah lumayan banyak. Singkat cerita, kondisi Dea sudah lebih baik dan badannya sudah mulai enakan. Aku pun langsung berpamitan kepada Ustadz dan istrinya.
Tak lupa aku mengundang ustadz tersebut untuk mau memimpin acara doa di rumah Dea agar rumahnya bersih dari gangguan jin, karena mengingat saat ini ia sedang hamil muda. Dan alhamdulillah ustadz itu tak keberatan. Singkat cerita, aku pun akhirnya bergegas mengantarkan Dea pulang. Tiba-tiba aku berpikir sebaiknya untuk malam ini Dea menginap di rumah Rara saja, karena takut terjadi apa-apa kepadanya. Aku pun langsung tancap gas ke rumah Dea untuk meminta izin dan memberitahu ibunya jika besok malam ada acara doa di rumah ibu itu, supaya tak terjadi lagi hal-hal seperti yang sebelumnya. Ibunya pun mengiyakan dan tak lupa aku meminta izin agar Dea untuk malam ini menginap di rumah temannya. Dan ibunya hanya berpesan agar menjaga diri baik-baik. Kami pun langsung menuju rumah Rara dan setelah selesai mengantar Dea ke rumah Rara, aku pun langsung pamit pulang karena sudah sore. Keesokan harinya kami mulai mempersiapkan acara itu. Dan alhamdulillah berjalan lancar dan Dea sudah merasa nyaman di rumahnya. Singkat cerita, sampailah usia 9 bulan kandungan Dea. Aku mengantarkan Dea ke rumah sakit dan juga ditemani oleh ibunya. Dan akhirnya Dea melahirkan anak yang cantik dan sehat. Ya, kami pun bersyukur semuanya berjalan lancar. Aku pun berpikir untuk mencarikan suami untuk Dea, karena tak mungkin dia membesarkan anaknya sendirian. Setelah anak itu menginjak usia 6 bulan, aku pun menemukan laki-laki yang sekiranya pantas untuk menjadi suami Dea. Walaupun kala itu Dea menaruh harapan besar kepadaku untuk mau menjadi suaminya, tapi di dalam lubuk hatiku, aku takut gak bisa menjadi suami yang baik dan lebih memilih menjodohkannya ke temanku yang aku sendiri sangat mengaguminya karena kesolehannya. Kami pun membahas itu di rumah Dea, karena waktu itu Dea dan ibunya sudah kuanggap sebagai keluargaku sendiri. Alhamdulillah Dea mau untuk kupertemukan ke calon suaminya, yaitu temanku sendiri. Dan mereka pun akhirnya menikah dan saat ini sudah dikaruniai 2 orang anak yang cantik dan tampan. Dan selesai. Itulah sedikit cerita tentang Dea yang rela melakukan perjanjian dengan jin. Dan atas izin dari Allah, akhirnya Dea bertemu dengan pria baik hati yang rela membantu kesembuhan Dea dan mencarikan suami untuk Dea. Sedikit pesan dari Mimin, seburuk apapun keadaannya, jangan sampai kita bersekutu dengan iblis ataupun jin. Karena siapa yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, insya Allah pasti akan diberikan jalan atas masalah kita. Terima kasih sudah menonton video kisah misteri. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan komen. Dan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.